terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Harta Rajapat Mahardika. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan dharma wacana tentang Trihita Karana. Umat saudara yang berbahagia, dengan kehidupan ini pasti kita mengharapkan sebuah kedamaian dan kebahagiaan. Namun, semua itu sulit untuk kita dapatkan karena manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk menyatukan pikiran sangatlah sulit. Kita membutuhkan pedoman dan sumber pegangan dalam menyatukan persepsi, sehingga kebahagiaan itu dapat kita capai. Sebenarnya kita telah memiliki pegangan untuk mencapai kebahagiaan. Itu di mana dalam agama Hindu diajarkan Trihita Karana. Umat Sudharma, apakah kalian sudah tahu apa Trihita Karana itu apa? Trihita Karana artinya adalah Tri yang artinya tiga, Hita yang artinya sejahtera, dan Karana yang artinya penyebab. Jadi Trihita Karana artinya adalah tiga penyebab kesejahteraan. Trihita Karana ini erat kaitannya dengan kasih sayang, namun bukan hanya kasih sayang, juga rasa peduli, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan juga rasa berpartisipasi. Kelihatannya memang sangat mudah untuk dikatakan, namun sangatlah sulit untuk dilaksanakan. Bagaimana kita bisa berpartisipasi, apalagi bertanggung jawab, jika kita tidak punya rasa memiliki? Selanjutnya, bagaimana kita bisa menciptakan rasa memiliki jika kita tidak tahu dulu apa yang ingin kita miliki? Dengan mengenal terlebih dahulu, maka kita akan sampai pada rasa sayang atau cinta. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sehingga Trihita Karana ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Ada juga bagian-bagian Trihita Karana. Ada yang tahu bagian Trihita Karana apa aja? Trihita Karana juga memiliki bagian, yaitu 1. Parayangan, 2. Pawongan, dan 3. Palemahan. 1. Parayangan. Ada yang tahu artinya apa? Parayangan artinya hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widi. Di sini kita harus menjaga keharmonisan kita dengan ide Sang Yang Widi. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara selalu bersyukur atas apa yang telah beliau berikan kepada kita. Namun kenyataannya, sebagian orang mungkin tidak menyadari bahwa hal-hal yang mereka lakukan sehari-hari mungkin mencerminkan kurangnya rasa syukur. Contoh kecilnya sering mengeluh. Orang yang kurang bersyukur pasti mengeluhkan banyak hal. Misalnya bilang, duh, saat pekerjaan lagi berat-beratnya, atau bilang, yah, waktu kenyataan tak berjalan seperti apa yang diharapkan. Hayo, coba ingat-ingat lagi. Kalian pernah nggak ngelakuin hal itu? Cara paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan selalu mengungkapkan rasa syukur. Dengan mengungkapkan rasa syukur melalui ucapan atau lisan, dapat dijadikan upaya rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, rasa syukur juga tidak hanya dipengaruhi oleh hati atau perkataan, namun juga melalui tindakan. Salah satunya adalah menghaturkan serada dan bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Dengan begitu, rasa syukur akan selalu ada di benak kita. Tuhan juga akan selalu menyertai kehidupan yang kita jalani. Selanjutnya, 2. Pawongan. Ada yang tahu artinya apa? Pawongan artinya adalah hubungan manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Jadi, hubungan manusia dengan manusia harus selalu baik dan harmonis. Hubungan yang harmonis juga diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan yang
harmonis juga dipengaruhi oleh perkataan, karena perkataan dapat membawa kita pada kehancuran. Namun perkataan juga dapat membawa kita pada kebahagiaan. Hubungan satu sama lain juga harus seperti tolong menolong, juga harus didasari dengan tulus ikhlas. Syarat tulus ikhlas ada dua, yaitu jangan mengingat apa yang telah kita berikan dan jangan pernah melupakan apa yang orang lain berikan kepada kita. 3. Pelemahan. Ada yang tahu artinya apa? Pelemahan artinya adalah hubungan manusia dengan alam lingkungan. Alam merupakan tempat tinggal bagi manusia, sekaligus tempat untuk mencari makanan. Tak ada makanan lagi yang tak berhubungan dengan alam. Artinya, alamlah yang menjadi penunjang kesejahteraan hidup manusia. Umat saudara yang berbahagia, apakah kalian sudah mengetahui berita kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo beberapa bulan akhir ini? Kebakaran itu terjadi karena kelalaian manusia akibat menggunakan flare saat kegiatan prewedding. Jika sudah terjadi, siapa yang akan terkena dampaknya? Tentu saja kita yang tidak mampu menjaga alam ini. Ajaran ini mengajak kita untuk selalu menghormati dan menghargai alam, bukan menyembah alam seperti apa yang telah dituduhkan oleh orang-orang yang awam terhadap agama kita. Kita wajib membalas hutang budi kita kepada alam sebagai wujud rasa berterima kasih kita dengan alam. Lalu, bagaimana caranya? Caranya mudah, yaitu dengan selalu menjaga kelestarian alam ini. Saudara yang berbahagia, tadi saya sudah paparkan begitu pentingnya untuk kita mempelajari ajaran Trihita Karana dalam kehidupan ini, karena dengan menjalin hubungan yang harmonis merupakan dasar menciptakan hubungan yang baik, tentram, dan sejahtera. Umat saudara yang bahagia, dari penjabaran saya tadi kita mengetahui begitu hebatnya ajaran dalam kehidupan ini. Jika ingin merubah dunia, mulailah merubah diri kita sendiri. Mulailah pada hal-hal kecil dan mulailah pada saat ini, pada hari ini. Karena hari ini adalah umum dan hari esok adalah masa depanmu. Ialah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan, tidak maksud menggurui, lebih sebagai pengingat. Semoga Dharma Wacana ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Om.